Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. This time untuk Bitcoin Update kita bakal bahas full di price action. Jadi tadi kita udah sempat create satu video ngebahas tentang fundamental update. Please teman-teman, kalau bisa sebelum kalian nonton video yang ini, mampir dulu nonton video yang ini. Ini bukan masalah karena saya pengen kalian nonton gitu ya, tapi ini penting banget update-nya karena ada hubungannya dengan apa yang saya bahas seputaran dengan press conference daripada FOMC. Jadi ini seperti judulnya ya, ini kita persiapan menjelang FOMC dan kita akan coba untuk ngeplot situasi apa yang bisa terjadi pada Bitcoin pada saat FOMC nanti. Tadi saya udah jelaskan di video sebelumnya tentang press conference, tentang probabilitas kenaikan suku bunga, tentang apa yang kita perlu perhatikan pada FOMC kali ini, dan ini akan mengubah alur atau saya bisa bilang flow market ya, bisa ke arah benar-benar totally bullish, which is kita ngelihat relief rally masih bisa berlanjut, sorry saya ralat bahasanya, atau ini hanya sekedar fake out. Karena dari beberapa hari lalu itu banyak banget yang komen bilangnya ini bull trap, masih naikin suku bunga dan lain sebagainya. Iya, saya strongly agree dengan beberapa situasi atau case fundamentalnya seperti US dan Eropa akan menghadapi winter, which is kita bisa lihat kemarin terbukti dari data yang keluar di Eropa ya, di mana CPI-nya itu naik lagi jadi 10,7% dari 9,9%. Ini adalah situasi yang lumayan buruk, apalagi di Eropa, tapi kita udah paham lah ya, karena di sana saat ini sudah mulai memasuki musim dingin dan mereka butuh yang namanya pemanas atau heater. Itulah nggak enaknya kalau misalkan negara dengan 4 musim. Jadi pada saat musim dingin, mereka benar-benar butuh yang namanya penghangat ya. Dan penghangat itu kan butuh yang namanya energi, which is bensin atau gas atau batubara atau listrik gitu ya. Tapi itulah ya yang menjadi problematika saat ini, dan itu saya juga sepakat. Jadi bisa mempengaruhi nggak? Bisa banget. Apakah ini cuma sekedar midterm election yang didandani? Bisa banget. Makanya kita lihat nih bagaimana reaksinya Jerome Powell pada press conference. Karena dia terakhir, saya sudah jelaskan ya di video terakhir, dia itu ditekan banget saat ini dengan Amerika juga ya. Jadi kita ngomongin soal politik, ini ada hubungan juga ya dengan bagaimana Jerome Powell kelihatannya akan mengambil kebijakan pada pertemuan dari hari Kamis mendatang. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam price action-nya. Jadi pembahasan price action saya akan start dari time frame monthly. Ada satu hal yang perlu saya note ke teman-teman. Jadi kita pernah lihat situasi ini terjadi di mana candle ini membentuk semacam bullish engulfing, dan ternyata pada closing candle bulan ini di Oktober itu menunjukkan situasi tersebut ya. Jadi ini kita bisa bilang istilahnya adalah bullish engulfing. Dan apakah ini merupakan potential bottom? Ya terus terang kita belum tahu pasti, tapi menurut saya apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell pada Kamis ini itu bakal benar-benar menjadi faktor kunci penentu pergerakan untuk selama short term, medium term ini. Jadi kita ngomongin mungkin sampai dengan akhir tahun, Desember ya, sepanjang kuartal 4 ini market bakal dibawa kemana. Itu menurut saya keynote-nya ada di sana. Nah yang paling penting sebetulnya adalah dari penurunan yang terjadi beberapa saat lalu, kita setidaknya udah ngelihat market Bitcoin dari sisi harganya itu udah mulai slowing down. Dan yang bagusnya lagi adalah slowing down-nya itu terjadi di area all time high 2017, which is di kisaran $19.850. Dan entah kenapa kita bisa berhasil close di atas candle tersebut. Jadi setidaknya memang kalau untuk dari candle monthly ini kelihatannya menunjukkan ya bahwa ada reaksi lah pada area resistance sebelumnya. Anggapannya resistance bisa becomes support, dan hopefully it really become support ya. Jadi mari kita sama-sama perhatikan. Yang penting juga untuk time frame weekly adalah kita udah pernah bahas ya beberapa saat lalu. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan chart yang logarithmic, which is ini adalah trendline yang sebetulnya digambarkan oleh beberapa orang pada beberapa waktu lalu. Situasi kita sebetulnya itu sudah break juga pada trendline itu dalam beberapa pekan terakhir, atau lebih tepatnya per 10 Oktober. Tapi seperti yang waktu itu kita pernah bahas sama teman-teman juga, saya kurang begitu confident. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mau menggunakan trendline tersebut, yang saya inginkan adalah breakout yang terjadi itu impulsif dan diiringi dengan volume. Tapi ternyata itu tidak kita dapatkan pada beberapa waktu lalu.
lalu. Cuman setelahnya ya kita lihat di Binance ya, ini kan balik lagi ke chart yang memiliki volume transaksi paling besar lah untuk exchange saat ini, itu adalah Binance, dan posisi kita itu kelihatan cukup positif. Jadi kita udah break dari trendline yang terakhir, bukan yang tadi kita bahas, tapi yang ini ya, titik high ketemu dengan high, break terakhir itu betul-betul diiringi dengan volume. Jadi memang ada transaksi yang nge-push di sana, dan mungkin saja demand-nya kali ini benar-benar meningkat. Sehingga apa yang terjadi saat ini, kalau misalnya kita lihat pada situasi ini by the way saya menggunakan chart Binance, jadi saya pengen lihat volumenya aja. Nah ini kita pakai lagi chart yang kosong, saya pakai chart di Bitstamp, bukan karena saya promosiin Bitstamp ya, tapi karena simply volume di sini tidak reliable ya, tidak bisa kita gunakan, karena kalau mau yang dipakai itu ada yang maybe Coinbase atau Index ya, dan juga untuk Binance itu lebih oke untuk volumenya. Tapi kalau untuk Bitstamp saya kurang begitu confident, karena ini mungkin nggak terlalu besar ya exchange-nya. Tapi saya pakai chartnya. Nah teman-teman coba perhatikan, sebetulnya kalau kita bawa ini lebih simple aja, kalian bisa lihat ya. Ini adalah area resistance yang akhirnya berhasil ditembus dan sekarang becomes support. At least kalau kita mau bawa ini lebih sederhana, ini adalah area yang kita perlu pertahankan at all cost untuk make sure Bitcoin bisa istilahnya melanjutkan relief rally-nya dia. Nah, potentially relief rally berikutnya untuk area target itu sebetulnya ada di kisaran 22.500. Sederhananya adalah karena kita bisa lihat teman-teman, di sini terdapat area of imbalance ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan pada candle merah yang panjang yang besar ini, itu lowest candle sebelumnya dan highest candle setelahnya itu memiliki gap ya, kosong, yang sebetulnya sudah terisi minimal setengahnya pada pergerakan puncak di tanggal 29 Oktober. Jadi apakah area tersebut bisa men-trigger selling order pada beberapa maybe kita bilang ya beberapa uang besar lah ya kita bilang. Kenapa? Karena kan kalau teman-teman perhatikan, ini U-turn yang terjadi atau istilahnya decline atau rejection yang terjadi di sana itu sangat signifikan. Ibaratnya menyisakan order sell yang pasti bisa ke-trigger apabila kalau misalnya kita kembali ke harga tersebut. Jadi pertanyaannya adalah apakah akan ke-trigger di tengah atau kita akan ke-trigger di atas. Minimal ya teman-teman, kita nggak dapetin semacam penolakan dulu lah ya, at least rejection sekali dulu, and then ya terserah, habis itu mungkin dia bisa sideways atau mungkin dia bisa create higher low, and then baru dia naik lagi. Tapi yang pasti teman-teman perlu ingat, yang namanya market bergerak itu bisa aja membentuk yang namanya higher high, higher low sequence, which is ya prosesnya nggak harus langsung begini ya, kayak tiang panjang kayak pada saat dia dump gitu loh. Kalau dia dump itu biasanya penyebabnya lebih ke panik. Tapi kalau misalnya kita ngelihat market diangkat, ini butuh persatuan uang-uang besar di dunia ya. Dan saya cukup yakin yang namanya uang besar itu tidak membeli secara langsung, tapi mereka harus melalui proses akumulasi. Kenapa? Karena pada saat mereka mau beli langsung di sini, itu tidak cukup selling order yang tersedia di market ya. Jadi nggak banyak orang yang jualan Bitcoin. Maka dari itu kadang-kadang harus diciptakan situasi di mana seakan-akan market itu seperti akan dump signifikan, akan crash parah, dan pada akhirnya membuat orang panik, membuat orang jualan koin mereka, dan pada saat mereka jualan, di situ ada kesempatan untuk pemain besar bisa serok tapi pelan-pelan. Karena kalau misalnya mereka serok secara langsung, otomatis demand lebih besar dari supply, which is buyers lebih banyak daripada sellers, dan yang terjadi adalah market pasti lari harganya. Dan itu adalah hal yang tidak diinginkan oleh para pemain besar, karena mereka pasti pengennya adalah beli dengan harga semurah mungkin. Buat apa saya beli tapi kalau harganya udah terlanjur naik signifikan? Ibaratnya seperti itu, oke? Nah, jadi kalau misalkan secara price action sendiri memang menunjukkan situasi kita udah cenderung cukup positif. Tapi ada yang perlu di note sama teman-teman bahwa kita masih belum berhasil break dari Fibo 61,8%. Dan sekali lagi saya akan bring back the trend line yang saya gambarkan pada chart yang sebelumnya, which is di sini. Kalau kalian lihat ini tinggal kita copy, kita geser ke atas, dan there you go. Ini adalah area
trendline yang berpotensi menjadi tahanan untuk Bitcoin saat ini. Jadi kita somehow itu memang wajar aja kalau kena rejection. Pertama ada golden ratio, kedua tadi sudah saya jelaskan ada area of imbalance di tengah-tengah dan kita sudah menemukan titik tengahnya, dan juga pada trendline-nya terbentuk resistance line yang memang saat ini berfungsi sebagai tahanan untuk bagian atas. Jadi memang skenario-nya adalah either kita sideways atau kita koreksi dulu sampai ke trendline bagian bawah, which is memang ada demand area di kisaran area ini, baru kemudian kita bisa melihat market kemudian melanjutkan penguatan. Artinya kita perlu ngejemput order beli yang ada di harga cukup murah. Nah, triggernya itu bisa tergantung dari nanti apa yang disampaikan oleh Jerome Powell pada saat press conference hari Kamis ini. Jadi kita sama-sama perhatikan teman-teman. Untuk saat ini, menurut saya kita akan berada di persimpangan tergantung sentimen yang akan diberikan oleh ekonomi Amerika saat ini. Apakah dia akan bawa ke arah yang cenderung positif atau dia akan maintain stance mereka untuk di arah yang tetap negatif, which is tetap hawkish. Jadi itu perlu di notice untuk saat ini. Dan untuk update di time frame hourly, sebenarnya sekilas saya ngelihat ada semacam pattern korektif yang terbentuk di sini. Jadi waspada aja. Kemungkinan sih kalau saya pikir kalau pergerakannya kayak gini ya, ini harusnya sekali reject dulu dan akhirnya dia testing ke level support baru kemudian dia mantul. Itu kalau misalnya bullish skenario. Tapi kalau misalnya dia gagal pertahankan, berarti kita bakal ngetes ke level $20.000. Jadi paling kalau misalnya take action beli sekarang menurut saya kentang banget karena di tengah-tengah posisinya. Mau short juga ya, kita udah jelaskan ya, ada beberapa situasi di mana kita bisa bertahan di area bullishnya, which is di atas $20.300 atau $20.000. Jadi kalau menurut saya ini kentang di tengah-tengah. Either lebih baik kita sekalian dapat harga agak rendah di sekitaran 19.700 atau 19.800, or ya udah dia mantul dulu deh biar kita dapetin konfirmasi bahwa iya dia sudah break dari harga saat ini dan istilahnya sentimen betul-betul udah shifting. Maka dari itu kita bisa cari koin-koin misalkan untuk altcoin yang memiliki potensi untuk bisa kembali bullish lebih mungkin agak telat ya, agak delay. Kayak misalkan contoh, ya ini dari sharing kita bersama dengan teman-teman di Advance ya. Kemarin kita lagi ngeliat Waves, dan Waves saat ini posisinya sudah mulai berhasil breakout. Jadi teman-teman Advance yang nonton, be prepare guys, karena ada opportunity yang nantinya kita bisa manfaatkan. Alright, so I think that's it everyone. Thank you so much for watching. Mudah-mudahan kalian enjoy dengan informasi yang saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Dan terakhir saya lihat kayaknya voting lumayan banyak di Matic. Apa kita bahas Matic lagi setelah ini, atau kita bahas Cardano, atau kita bahas XRP? So please do comment di kolom komen, dan sampai ketemu di update untuk altcoins berikutnya. Cheers guys, bye bye.